Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat beserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang nusyuz, ambisi untuk tidak tunduk dan patuh, ambisi untuk lebih mengedepankan kekurangan dibanding kelebihan, ambisi untuk lebih bersemangat mendata kekurangan, kesalahan dibanding mendata kelebihan dan tanggung jawab, keharmonisan. Ketahuilah itu semua adalah bisikan dari setan. Karena itu solusi yang pertama yang harus kita sadari dan kita tumbuhkan dalam diri kita adalah kesadaran untuk memohon pelindungan kepada Allah dari bisikan setan. Ketika dalam diri kita ada dendam, ada marah, ada rasa kecewa, ada rasa sakit, maka obat yang paling manjur adalah berta'awudz, memohon pelindungan kepada Allah dari bisikan setan. Suatu hari Nabi SAW melihat seorang sahabat beliau yang sedang marah, naik pitam, betul-betul marah luar biasa. Nabi mengatakan kepada para sahabat, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Sungguh aku tahu satu ucapan yang andai dia ucapkan, niscaya dendam, amarah, rasa kecewa, sakit hati itu yang ada pada diri orang itu akan hilang. Amarah yang begitu berapi-api yang ada di orang tersebut, kalau dia ucapkan satu kata ini, niscaya dia akan hilang. Amarah itu akan hilang sama sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ucapan ta'awudz ini, bila Anda betul-betul ucapkan dengan tulus, memahami artinya, memahami kandungannya, niscaya rasa kecewa, sakit hati itu akan hilang dari diri Anda. Kenapa? Karena yang menjadikan suami kecewa, marah, atau istri sakit hati, dendam, marah juga, satu dari dua. Merasa haknya tidak tertunaikan, haknya dirampas, atau merasa disakiti, dizolimi. Kalau orang itu sudah berlindung kepada Allah SWT, dia akan berpikir jernih bahwa tidak mungkin hak dia bisa dirampas oleh orang lain, termasuk oleh suami sendiri ataupun oleh istrinya. Karena Allah telah menjamin masing-masing hambanya akan mendapatkan rezekinya utuh. Inna lan tamuta nafsun hatta tastaghfir rizqaha. Tidak mungkin ada satu jiwa yang mati sampai dia mendapatkan seluruh jatah rezekinya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh suami, tidak mungkin itu merampas hak istri. Sebaliknya, apapun yang dilakukan oleh istri, tidak mungkin dia merampas hak suami. Yang kedua, dia menzalimi, dia menyakiti, dia menghalang-halangi kepentingan atau maslahat istri ataupun suami. Bagi orang yang beriman, berpikir jernih, dia akan percaya bahwa itu tidak mungkin terjadi. Tidak akan ada orang yang mampu menghalangi datangnya rahmat Allah SWT kepada Anda. Sehingga apapun yang dilakukan oleh suami Anda atau oleh istri Anda, itu tidak mungkin menutup, menghalangi datangnya karunia Allah. Ma yaftahillahu min rahmatin fala mumsika lahu wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih. Kerahmatan apapun yang telah Allah buka pintunya, tidak mungkin ada yang bisa menghalanginya. Dan sebaliknya, apapun yang telah Allah halang-halangi, tidak akan ada yang bisa memperlancarnya, mendatangkannya, tidak mungkin. Sehingga untuk apa sakit hati? Untuk apa Anda kecewa? Untuk apa Anda marah? Untuk apa Anda dendam? Semua itu, adanya dendam, adanya amarah, itu adalah datangnya dari setan. Karena itu Rasulullah SAW menggambarkan bahwa orang yang marah itu mukanya memerah, uratnya menegang. Kenapa? Karena amarah ini adalah jamratun yulqiha syaitanu fi jawfi ahadikum atau fi qalbi ahadikum. Marah itu adalah bara api yang dicampakkan oleh setan ke dalam jiwamu. Sehingga ketika kita berta'awudz, maka api itu akan padam. Apalagi ditambah dengan berwudu, maka kobaran api marah itu akan hilang. Karena itu menjaga keharmonisan, keutuhan rumah tangga itulah tanggung jawab kita bersama. Sebelum kita berbicara panjang lebar tentang bagaimana menyelesaikan amarah, kekecewaan, sakit hati yang terjadi dalam rumah tangga, maka lebih penting bagi kita untuk lebih dahulu mengetahui kenapa itu marah bisa terjadi, kenapa sakit hati itu bisa terjadi, kenapa kecewa itu bisa muncul. Semua itu datangnya dari setan. Karenanya sering-seringlah Anda sebagai suami, sering-seringlah Anda sebagai istri mengucapkan ta'awudz ketika merasa ada hal yang menyakitkan, ada hal yang mengecewakan. Ketika Anda tulus dalam mengucapkannya, yakin bahwa Allah akan senantiasa menolong hambanya yang meminta pertolongan, melindungi hambanya yang meminta pelindungan, memberi rezeki kepada hambanya yang meminta rezeki.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan semua rezeki Anda. Tidak mungkin ada yang bisa merebut, tidak mungkin ada yang bisa menghalang-halangi. Niscaya kecewa itu akan hilang. Keharmonisan dalam rumah tangga itu akan terwujud. Apalagi bila Anda lebih jauh dari itu, berhusnudzon bahwa Allah tidak mungkin mentakdirkan sesuatu yang negatif, yang buruk bagi Anda. Walaupun saat ini terasa pedih, terasa pahit, terasa sesak di dada, tapi ketika Anda pandang dari sudut yang positif, Anda akan bersyukur. Alhamdulillah. Anda akan bisa mensyukuri apapun yang terjadi, sehingga tidak ada dendam, tidak ada keinginan untuk membalas, tidak ada rasa kecewa. Yang ada adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Anda telah pandai bersyukur atas semua yang terjadi, walaupun sesaat terasa menyakitkan, tetapi rasa syukur itu akan membuka pintu kerahmatan Allah yang sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan kerahmatanku kepada kalian, rezekiku pada kalian. Sehingga setiap derita yang kita alami ketika kita syukuri, kita lihat dari sudut yang positif, justru akan membuka pintu kerahmatan yang lain, bukan malah semakin menyakitkan hati dan merusak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu rumah tangga dan anak keturunan yang telah Allah karuniakan kepada kita. Karena itu, sekali lagi, marilah kita pandai-pandai memahami bahwa apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh pasangan kita, ketahuilah pada dirinya telah terdapat banyak kebaikan dan akan terus terdapat banyak kebaikan pada diri pasangan kita. Dengan demikian, rumah tangga kita akan menjadi baiti jannati. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.